Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait survei tanaman beracun di Ethiopia Selatan. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Salafia dengan NPM 201415139 dari kelas Kehutanan B. Dalam isi presentasi kali ini ada pendahuluan, metode, isi, dan penutup. Pertama ada pendahuluan. Sejak zaman kuno, manusia telah menjelajahi kerajaan tumbuhan untuk menemukan lokasi obat-obatan dan pakaian, dan untuk bagian terbaik dari usahanya tampaknya telah mencapai beberapa tujuannya. Terlepas dari pemahaman umum tentang keberadaan tanaman berbahaya seperti di Ethiopia, termasuk tentang yang dikatakan digunakan untuk keracunan kriminal, hanya sedikit laporan yang tersedia tentang masalah ini. Penelitian ini dengan demikian dimulai untuk membantu mengisi kesenjangan dalam pengetahuan ini. Selain itu, karena toksisitas dalam arti luas merupakan indikasi aktivitas biologis dan mengingat fakta bahwa banyak obat sejauh ini berasal dari tanaman yang diketahui beracun, misalnya digoxin dan digitalis. Lalu ada metode di mana penelitian ini dilakukan di negara bagian selatan kebangsaan dan masyarakat Ethiopia antara bulan Maret 2000 dan Februari 2001. Prosedur pengambilan sampel di daerah penelitian ini adalah 2 tahap scientific random sampling. Lalu ada isi di mana 111 spesies tanaman serta pupuk anorganik dan jelaga diidentifikasi sebagai agen racun penting yang dikenal di wilayah terdapat. Penelitian dilakukan 79 atau sekitar 70% tumbuhan ditentukan secara ilmiah pada tingkat tertentu, sedangkan sisanya dicatat hanya dengan nama daerahnya. Berikut merupakan tabel di mana nama-nama dari tumbuhannya dapat dilihat. 43 spesies hanya dikenali sebagai racun, sementara 39 dan 29 tanaman masing-masing terdiri dari racun nutrisi atau toksisitas karena konsumsi sebagai makanan dan atau pakan ternak. Dan racun obat dan atau nutrisi ada lebih banyak tanaman, sekitar 66 spesies yang menghasilkan racun pada manusia dibandingkan dengan jumlah tanaman sekitar 35 spesies yang mempengaruhi ternak, sementara sekitar 12 spesies diyakini menimbulkan reaksi merugikan baik pada manusia maupun ternak. Sekitar 49 spesies dinyatakan menyebabkan kematian manusia atau ternak yang tak terhindarkan setelah konsumsi atau pemberian. 64 spesies dinyatakan menimbulkan bahaya kesehatan terbesar dalam keadaan segar, dan bagian udara terutama daun, buah, dan atau biji menyebabkan toksisitas sebagian besar tanaman yang tercatat 63 spesies. Toksisitas tanaman tertentu umumnya dapat dianggap sebagai fungsi lebih dari satu faktor. Dengan demikian, tanaman yang secara umum dikenal sebagai tanaman tidak berbahaya dapat terbukti berbahaya atau beracun tergantung pada kerentanan individu, bagian yang digunakan, tahap pertumbuhan tanaman yang ditemukan, cara penyapaannya, musim penggunaan, digunakan untuk apa, dan seterusnya. Dalam kerangka inilah tanggapan dari masing-masing peserta dan tanggapan dari FGD harus ditafsirkan. 71 tanaman tumbuh di habitat yang relatif dianggap jauh, oleh karena itu jarang menimbulkan bahaya besar. Di sisi lain, 40 tanaman ditemukan tumbuh sebagai gulma atau dibudidayakan di sekitar tempat tinggal manusia, sehingga menghadirkan bahaya yang konstan dan selalu ada bagi manusia, terutama anak-anak. Salah satu famili penting yang terdiri dari beberapa jenis tumbuhan yang ditanam sebagai tanaman pagar atau tanaman biasa adalah Euphorbiaceae. Selanjutnya penutup, di mana ada kesimpulan. Dengan meningkatnya orientasi menuju bebas ekonomi pasar dan popularitas obat herbal di seluruh dunia, tanaman beracun dapat menemukan jalan mereka ke banyak rumah. Selain itu, mengingat sebagian besar penduduk mengandalkan pengobatan herbal dan kecenderungan pelanggan untuk obat-obatan dengan efek farmakologis yang jelas dan lebih kuat daripada mereka yang memiliki tindakan berbahaya. Bahaya dari tanaman beracun adalah penyebab nyata yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, identifikasi cepat dari kemungkinan sumber racun sangat penting jika pengobatan yang paling efektif akan diberikan atau untuk mencegah keracunan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.